Saya dan suami sih ya kebetulan kita kayak good partner juga sih, bukan hanya dalam rumah tangga tapi dalam usaha juga sih. Tapi sebagai woman yang tadi kan wanita karir yang memang bisnisnya pun juga banyak. Nah, semua bisnisnya kan dirintis dari awal. Sebagai ibu dari 2 orang anak yang sekarang juga beranjak remaja, sebagai seorang istri dari suami yang pastinya juga butuh perhatian juga kan. Pastinya akan ada pilihan-pilihan sulit dalam hidup. Benar. Yang harus dibuat. Benar. Apa salah satu contoh pilihan tersulit yang pernah dihadapi? Pilihan tersulit yang pernah dihadapi ya, ya sebenarnya dulu sih waktu antara memilih, maksudnya sebenarnya sih nggak dibilang pilihan sulit yang gimana banget ya, karena memang fokus utama kan memang dari awal kita merintis bisnis nih, udah seperti punya baby pertama yang diurus gitu kan. Setelah bisnis ini ya kita punya anak ya. Jadi pastinya ada momen-momen sulit di mana yang anak ini juga butuh kita waktu kecil. Itu jadi suatu pilihan berat juga. Karena kita sebagai mama pasti kita pingin ada di sana setiap saat. Ya kan, apalagi acara-acara orang tua ya kan. Sedangkan waktu itu event misalnya kayak pameran atau apa, itu kita mesti turun tangan langsung nih. Belum ada orang yang kita percayakan untuk menjalankan. Ya budget masih terbatas, terus tenaga kerja juga terbatas. Ya kalau nggak ini kita juga bukan pertarungan. Jadi kayak resikonya juga tinggi gitu kan, karena kita sudah menginvestasikan senilai sekian, ya harus balik dong, harus jalan kan, harus sukses gitu kan. Dead or alive lah di situ, ya kan, mau nggak mau gitu loh, kita harus ninggalin, kadang-kadang keluar kota gitu seminggu namanya, ya itulah. Itu menurut aku sih masa-masa sulit di waktu itu. Tapi menurut saya kita berdua beruntung ya, karena kita punya pasangan hidup, suami yang memang bersama-sama membangun dari awal. Dan jadi ketika kita membuat keputusan apapun itu, ya kita sama-sama bersama saling mensupport gitu. Karena kan kalau maksudnya pertama kali ketemu Irene waktu itu, ketika kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya ada banyak journey yang sangat-sangat mirip banget. Iya benar. Sama-sama ketemu suami ketika merantau. Merantaunya juga sama-sama dari awal kan. Kalau Irene door to door di Australia, di Indo, di Tegal, saya dulu juga door to door di Singapura. Dan kalau tadi cerita, kalau kita ngelihat dari anak-anak kita yang sebenarnya usianya agak mirip, berarti kan sebenarnya kita juga menikah di usia muda. Benar. Dan waktu itu, saat itu sih saya memutuskan untuk nggak punya anak dulu, karena mau fokus ke bisnis dulu kan. Jadi at least ada jeda lah, karena pada saat itu kan prioritasnya ini bisnis masih baru awal nih, mau dirintis nih gitu kan. Dan memang nggak mudah, karena memang ada saat-saat dimana bisnis ini dalam tanda kutip anak pertama kita yang juga kita lahirkan dan kita bangun dengan cinta, tapi ada anak kandung juga yang butuh perhatian. Dan seringkali dilema, wah kalau momennya ini terlewat kan nggak balik lagi. Gitu. Ya tapi cuman ya bisalah, kita sudah melalui itu. Betul. Tapi yang saya syukuri setidaknya ya ada suami yang mengerti dan suportif, dan ini kan keputusan kita berdua. Sometimes kadang-kadang kalau orang tua pasti punya pandangan, mertua pasti punya pandangan, tetangga pasti punya pandangan, tapi kan keputusannya adalah keputusan kita berdua, suami istri, gimana cara kita mau membangun keluarga ini. Gitu. Saya dan suami sih ya kebetulan kita kayak good partner juga sih, bukan hanya dalam rumah tangga tapi dalam usaha juga sih. Jadi bersyukur sih ya, memang nggak gampang kan sebenarnya suami dan istri bisa menjadi tim yang kompak. Tapi bersyukurlah kita dari, mungkin karena saya kenal dia dari masa kuliah, ya kan kita berjuang sama-sama juga waktu itu. Terus kita sering berpartner dalam project juga, jadi kayak sudah terbiasa kali ya mungkin. Jadi ya udah pada saat kita menjadi tim bisnis, bisnis partner ya juga udah oke gitu loh. Apa tips
untuk bisa bekerja dan berkolaborasi dengan baik bersama suami? Karena kan berarti kan hampir pagi, siang, sore, malam kan selalu sama dia terus. Nggak selalu. Jadi nggak selalu. Justru dia di mana, saya di mana sih. Kita bagi tugas ya. Karena kan kalau dia kan bagian sistem manajemennya kan di dalam perusahaan. Kalau saya lebih ke yang luar gitu loh, malahan ke branding, exposure, design gitu. Jadi memang kita sudah bagi tugas kita dengan keahlian kita masing-masing aja gitu. Kalau dibilang dari segi opini, pastinya kan tiap manusia ini kan punya opini yang berbeda, dan di sini di perusahaan ini ada 2 kepala yang mempunyai pasti individu yang berbeda sebenarnya. Ya asalkan kita jelas bagiannya, departemennya mana, itu dia yang decide, bagiannya aku ya bagian aku yang decide, itu udah oke sih. Jadi nggak ada interact untuk melewatin opininya masing-masing gitu loh. Jadi ya memang kalau ini udah bagian markom ya bagiannya aku gitu, bagiannya manajemen ya bagian dia gitu, operational ya dia gitu. Jadi kita sudah membagi tugasnya kita masing-masing aja. Dan saling trust dan respect di ranahnya masing-masing ya. Benar. Iya. Dan salah satu hal kenapa selalu disayang suami karena tetap awet muda, berapapun usianya. Awet muda ya pasti ada rahasianya itu. Iya dong, benar gak sih? Itu penting. Walaupun kita sudah menikah ya kan, kita tetap harus merawat diri loh sebagai wanita. Seperti Mary juga cantik terus nih. Amin. Iya. Kebetulan aku kan punya skincare bersama Usi Listiawati, bersama Adeline Cahyadi dan Sony Wibisuno sama Yohan. Temen kita memang hobi namanya perempuan selalu menjaga penampilan ya. Skincare kita namanya DC Bling. Dan memang bagus banget karena dia memakai water yang memang medical grade water. Jadi medical grade water itu lebih tinggi dibanding water biasa. Dia punya cairan tuh lebih meresap. Jadi kita punya main ingredientsnya itu dari ginseng. Nah itu bagus banget. Nah itu kita maintainnya dari situ pakai rutin. Ntar dicoba ya. Iya nanti Mary biar coba bisa awet muda. Biar tambah seperti Irene Tan, biar tambah kinclong, tambah disayang suami. Bener. Tapi luar biasa loh. Berarti ini kan bukan hanya bisnis diamond yang kinclong di tangan dan di tubuh, tapi juga bisnisnya kecantikan kosmetik juga. Kopi juga. Kopi banyak barengan bisnisnya. Cinta Laura. Iya. Sama ya fiber biar langsing selalu. Banyak itu. How do you manage your time and resources? Ya kalau untuk bisnis sampingan aku ya memang udah ada profesional di dalamnya. Jadi memang udah running by itself. Tapi main fokus aku tetap di jewelry sih, di diamond. Oke, itu tetap menjadi fokus prioritas utama ya. Pertanyaan terakhir, berarti dari begitu banyak hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup Irene, apa pembelajaran paling berharga yang hidup pernah berikan sampai hari ini? Pembelajaran yang paling berharga dalam hidup sebenarnya saya belajar untuk accepting. Jadi kita harus bisa belajar menerima diri kita dan be the best version of ourselves. Bukan melihat orang lain atau mencoba menjadi orang lain, tapi be the best version of you gitu loh. Jadi fokus aja ke diri kita. Think about what your passion is and do the most of it. Jadi do the best of it gitu. Jadi do with your passion, do the best of version of you, dan fokus. Pasti kamu bisa sukses. Amin. Selalu yakin. Karena kan yang tadi Irene bilang ya, sometimes keyakinan kita terhadap diri kita sendiri itu menjadi satu hal yang paling penting. Benar. Kita belajar untuk menerima dulu diri kita. Siapakah diri kita ini? Be accept yourself gitu loh. Baru kita bisa tahu potensial kita tuh di mana, dan kita
punya passion tuh apa sehingga kita bisa memaksimalkan itu dalam diri kita. Self love itu penting. Ya, unconditional love. Unconditional love. Yes. Buat diri kita sendiri diri juga kita penting. Dan orang-orang sekitar kita. Yes. Iya. Itu penting. Karena kalau kita cuma mencintai diri kita, kalau kita sukses berhasil, ya dan ada syaratnya, ya ngapain? Nggak akan pernah ada habisnya kan. Benar. Dan kalau kita melihat orang lain terus ya kan, terus berusaha seperti dia untuk apa gitu, mungkin kita punya kelebihan tidak sama dengan dia gitu. Jadi ya just focus on yourself. Orang lain mau seperti apa ya jadikanlah orang itu menjadi inspirasimu, bukan untuk kamu saingi gitu loh. So when you have someone to inspire, dan itu men-trigger diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Setuju.